Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana likitabih wa faddalana ala katsiril umami bi akrami anbiya'i. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin fi Palestin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah di hadapan Allah sebagai kasih sayang, keridhaan, taufik, pertolongan dari Allah. Semoga dengan bersyukur kepada Allah, nikmat beribadah, nikmat berdekatan, nikmat menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah istiqomahkan sampai kita semua kembali kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat yang indah, salam yang terbaik, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan dan mencurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kami diamanahkan untuk menyampaikan terkait dengan saudara kita yang ada di Palestina. Kita nanti insya Allah banyak membicarakan mengenai Palestina mulai dari zaman dahulu sampai sekarang, insya Allah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya, bahkan beliau yang bertanya kepada sahabat, wahai para sahabat, masjid apakah yang pertama kali dibuat? Maka para sahabat itu menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu akan hal itu. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, masjid yang pertama kali dibangun itu adalah Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu yang kedua setelah Masjidil Haram. Beda jaraknya tahun pembuatan itu Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, jaraknya 40 tahun. Jadi setelah dibuat itu Masjidil Haram, Ka'bah ada di sana, 40 tahun kemudian baru ada Masjidil Aqsa. Berbicara mengenai Palestina, maka kita akan berbicara dari 3 sisi besar. Yang pertama dari sisi kemanusiaan, yang kedua dari sisi kebangsaan, dan yang ketiga dari sisi keberagamaan. Mengenai sisi kemanusiaan, bahwa di dalam kacamata akademik itu orang-orang barat, orang-orang Eropa sangat mengagungkan prinsip-prinsip, teori-teori mengenai humanisme. Betul? Mengenai kemanusiaan. Jangan terjebak, hati-hati. Kalau kita lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, humanisme itu adalah memanusiakan manusia dengan pola manusia, apapun yang
itu bertentangan, walaupun agama tidak diambil pendapatnya. Yang diambil adalah pola pikir manusia yang memanusiakan manusia. Kalau humanity ya lumayan, tapi kalau humanisme hati-hati. Ini faham yang mengesampingkan apapun juga, yang penting manusia dan pola pikirnya. Agama juga nggak dipandang. Ya. Ini mengagungkan teori ini, teori kesejahteraan, kebersamaan, keadilan. Kemudian mereka itu saat ini, kalau misalnya naudzubillah min dzalik, penyerangan itu terus menerus, maka teori-teori yang selama ini diagungkan oleh mereka hancur sendiri dengan sendirinya, mereka akan hancur teori itu. Jadi banyak yang sekarang sudah mulai terbuka matanya, yang tadinya mereka cuek, tidak mau peduli terhadap kondisi Palestina dan Israel, sekarang sudah mulai turun ke jalan. Bahkan di negara-negara yang mereka notabene mendukung Israel. Rakyat yang ada di Amerika sudah banyak turun ke jalan. Padahal Amerika pendukung utama. Jerman, Inggris, Prancis, Rusia banyak pada turun ke jalan. Hampir di seluruh dunia sekarang turun ke jalan. Kenapa? Karena mereka yang memegang teori kemanusiaan tadi ya menganggap bahwasanya ini memang sudah bukan lagi perang antar agama, perang antar negara, tapi pembunuhan massal, genocide gitu ya. Nah, PBB, Dewan PBB yang di dalamnya itu negara-negara adidaya, mereka semua punya nuklir mereka. Ya, Amerika punya nuklir, Rusia ya punya, Iran ya punya, Cina ya punya, mereka punya itu. Artinya kalau sampai titik di mana Israel itu sudah tidak dapat lagi menanggulangi Palestina dan terus tapi mereka membantai Palestina, bisa jadi nanti ada nuklir yang akan diluncurkan ke sana, baik dari Dewan PBB maupun dari Israel itu sendiri atau negara pendukungnya. Dan itu sudah santer, sudah banyak berita itu di 5 hari terakhir kemarin. Dapat dibayangkan bagaimana itu manusia. Puluhan tahun yang lalu yang kita dengar Hiroshima dan Nagasaki, ya, yang pertama kali diledakkan nuklir ke sana, itu kan luar biasa dampaknya bagi kemanusiaan. Nah, apalagi nanti ketika naudzubillah min dzalik sampai terjadi demikian. Karena sampai sekarang ini Israel sudah mulai resesi, ekonominya sudah mulai menurun karena habis-habisan menggempur, ekonomi sudah mulai melemah. Gitu ya. Negara-negara pendukung juga sudah mulai tidak mendukung lagi, tinggal Amerika saja. Ya. Nah, dari demikian, maka dampak kemanusiaan itu akan menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Kita sebagai manusia tidak mengatasnamakan agama, ya. Ini menganggap sesuatu yang tidak dibenarkan karena menghilangkan nyawa seseorang, dan itu banyak gitu. Yang kedua, coba kita pandang dari sisi kebangsaan. Siapa negara yang pertama kali menyetujui deklarasi proklamasi Indonesia? Palestina. Dia maju pertama kali itu. Negara Palestina yang pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia.
Yang kedua itu negara Mesir. Habis Palestina, Mesir. Negara-negara Eropa dan Amerika. Amerika itu terakhir mengakui kemerdekaan Indonesia, itu paling akhir tuh Amerika. Negara-negara barat Eropa itu terakhir semua baru mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya. Bahkan di Palestina mereka saking cintanya sama Indonesia, itu ada beberapa rumah yang di dalam rumahnya itu benderanya dipasangnya dua. Bendera Palestina itu sendiri dengan bendera Indonesia. Bahkan banyak anak-anak kecil yang mereka hafal lagu kebangsaan Indonesia. Sampai-sampai kita belum merayakan hari kemerdekaan, mereka sudah buat video untuk lomba hari kemerdekaan Indonesia dengan berbagai macam videonya kemudian disebarkan. Ini tanda bahwa dari sisi kebangsaan kita sangat erat dengan Palestina. Sangat kuat walaupun jauh jarak, namun dekat di hati secara kebangsaan. Bahkan terakhir presiden kita mengirimkan yang cukup besar, ya, berapa ton itu untuk bantuan ke sana. Karena intens kita membantu ke sana. Ya, sampai kita buatkan rumah sakit, ada rumah sakit Indonesia yang kemarin itu dibom di depan-depannya, ya. Jadi secara kebangsaan yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia orang Palestina. Dan mereka yakin betul bahwa nanti yang akan memerdekakan Palestina ya Indonesia. Sampai segitu yakinnya. Jadi ini salah satu beban moral bagi bangsa Indonesia yang tidak mau peduli sebenarnya. Di mana nilai kebangsaan itu, padahal Palestina mendukung Indonesia, cinta kepada Indonesia. Kalau kita nggak dukung, wah, di mana rasa kebangsaan itu? Kemudian yang ketiga, dari sisi keberagamaan, mayoritas umat Nabi Muhammad SAW di dunia itu bermadhab Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Di dunia itu mayoritas Imam Syafi'i madhabnya. Imam-imam yang lain selain Imam Syafi'i ada, cuma tidak mendominasi, ya. Nah, Imam Syafi'i itu lahirnya di Gaza, Palestina. Jadi tempat kelahiran imam besar kita dalam bidang fikih itu ada di Palestina. Lahirnya di sana Imam Syafi'i itu. Ibnu Hajar al-Asqalani itu dari Asqalan, Palestina, yang kita sering ngaji kitabnya. Ya, banyak dikaji di penjuru dunia kitab-kitabnya. Asalnya dari Palestina juga. Nabi-nabi, bahkan nasab baginda Nabi Muhammad SAW itu ke atasnya sampai ke Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail ke atasnya ya ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam tuh punya istri dua. Yang pertama namanya Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Nah, Ummina Hajar, Siti Hajar itu keturunannya nanti Nabi Ismail alaihissalam. Jadi dari Nabi Ibrahim dengan Ummina Hajar nanti melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Dari Nabi Ismail langsung tuh nanti keturunannya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jalurnya dari Ummina Hajar. Nah, kalau dari Ibunda Sarah, dari Ummina Sarah, itu anaknya banyak, keturunannya banyak nanti. Dan keturunannya itu nabi-nabi. Dari 124.000 nabi, ya, kebanyakan ya dari keturunannya Nabi Ibrahim dan Ummina Sarah.
Nabi Ishak punya anak lagi, Nabi Yakub namanya. Nabi Yakub alaihissalam itu terkenal dengan namanya adalah nama aslinya Israel. Hati-hati. Nabi siapa? Nabi Yakub alaihissalam, nama lainnya, nama aslinya itu adalah Israel. Nah, ini awalnya nanti di sini Bani Israel. Bani Israel artinya Bani Yakub, anak keturunannya Nabi Yakub. Maka hati-hati, jangan sembarangan ngomong mari kita perangi Bani Israel. Salah itu. Karena Bani Israel itu keturunannya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu keturunannya nabi semua. Ke bawahnya tuh nabi banyak. Ya. Berarti kalau memerangi Bani Israel artinya memerangi para nabi. Para nabi kekasihnya Allah. Hati-hati. Barang siapa yang tidak suka memerangi kekasih Allah, diperangi lagi sama Allah. Na'udzubillahi min. Jadi harus kita mindsetnya itu dirubah. Yang Bani Israel yang mana, yang Israel yang mana, yang Yahudi yang mana, yang mereka berfaham Zionis yang mana nanti ya. Hati-hati, kita harus pilih-pilah yang benar. Kemudian Israel atau Nabi Yakub alaihissalam itu nanti punya keturunan lagi, punya anak namanya Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudaranya yang lain, ada Bunyamin dan yang lain sebagainya, ada Imran dan yang lainnya ya. Baginda Nabi Yusuf alaihissalam tuh anaknya Nabi Yakub alaihissalam, yang ketika tragedi dibuang oleh saudaranya, akhirnya beliau hijrah ke Mesir. Di Mesir jadi gubernur di sana, Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di antara banyaknya saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu ada yang namanya Imran. Nah, Imran ini punya cucu. Cucunya Imran namanya Harun, Nabi Harun alaihissalam. Punya cucu lagi namanya Ilyasa. Nabi bukan? Nabi lagi. Jadi keturunannya Nabi Yakub ini nabi. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini juga penamaan Yahudi ini dari 3 nama ini asalnya. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam selain punya saudara Imran, punya saudara juga namanya Yehuda. Jadi Nabi Yusuf punya saudara namanya Yehuda. Ya. Salah satu yang menggeret Nabi Yusuf, mengiming-imingi Nabi Yusuf, akhirnya dimasukkan ke dalam sumur, dibuang, ditinggal. Ya, kita sudah paham cerita itu kan? Laporan ke Nabi Yakub bahwa dimakan serigala. Ya. Nah, ini Yehuda ini. Nah, Yahudi dari kata Yehuda. Ada lagi penamaan Yahudi itu dari ketika zaman Nabi Musa alaihissalam itu menerima wahyu. Ya, sepeninggalan Nabi Musa alaihissalam itu, orang-orang umat Nabi Musa yang ditinggalkan itu mereka menyembah anak sapi yang dari emas, yang dibuatnya dari emas. Nah, kemudian setelah datangnya Nabi Musa kembali lagi ke umatnya, maka umatnya berkata, Inna hudna ilaika, Inna hudna ilaika. Sungguhnya kami mendapat hidayah untuk kembali kepadamu wahai Nabi Musa alaihissalam. Nah, hudna jadi Yahudi. Kata Yahudi dari kata hudna, orang yang dikasih hidayah. Kata Yahudi yang ketiga itu berasal dari yatahawwad. Apa artinya yatahawwad? Yatahawwad itu artinya
menggeleng-gelengkan kepala ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Nah, itu ibadah mereka. Padahal nabi-nabi semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam, ya, sampai nabi terakhir baginda Nabi Muhammad SAW, caranya sholat tuh nggak pernah berubah. Selalu ruku, selalu sujud, nggak pernah berubah. Nah, orang-orang Yahudi itu merubah cara sholat dengan yatahawad, artinya menggeleng-gelengkan kepala ke depan ke belakang, ke depan ke belakang, sambil baca Talmud, sambil baca Taurat, itu menghadap tembok ratapan. Mereka ibadahnya di situ saja, di tempat lain nggak ibadah. Nah, inilah asal mula dari Yahudi. Kemudian tadi saudaranya Nabi Yusuf ada yang namanya Yehuda, ya, yang akhirnya menjadi Yahudi ke bawahnya. Nah, Yehuda ke bawah itu, setelah Yehuda ada Nabi Daud alaihissalam. Ke bawahnya nih, ya. Dari Nabi Daud nanti punya anak Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi ini Bani Israel semua nih yang tadi disebutkan, nabi ini, nabi-nabi ini. Anaknya Nabi Yakub, artinya Bani Israel semua. Sampai Nabi Sulaiman tuh masih Bani Israel. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam itu kerajaannya di Masjidil Aqsa. Ya. Orang yang terlahir kaya jadi raja tuh ya Nabi Sulaiman. Dan itu di mana? Di Aqsa. Yang sekarang lagi panas-panasnya, ya. Nah, orang-orang Palestina dari zaman dahulu mereka sudah yakin. Keyakinan orang-orang Palestina itu apa? Sejarah negara-negara yang didirikan tanpa ridho Allah. Hati-hati. Sejarah negara-negara yang didirikan tanpa ridho Allah, mereka akan hanya bertahan 80 tahun. Ini keyakinan orang Palestina. Nah, Israel itu mengumumkan kenegaraannya itu tahun 1948. Ya, 80 tahun dari 1948 artinya 2027 Israel akan hancur. 2027 Israel akan hancur negaranya. Kalau menurut keyakinan orang-orang Palestina, ya. Nah, ini sudah mulai terlihat nih tanda-tanda kehancurannya orang-orang Israel. Ya. Maka hati-hati, siap-siap kalau sudah mulai muncul, ya, tanda-tanda resesi dari bidang ekonominya, kemudian dari dalamnya juga mereka sudah bertikai gitu ya. Nah, nanti menurut keyakinan orang Palestina 2027 itu pasti hilang, negaranya tuh hancur. Amin ya rabbal. Ya. Kenapa saya katakan hati-hati? Berarti Palestina merdeka. Yang merdekakan Palestina siapa? Halo? Nabi Isa alaihissalam dengan Imam Mahdi. Berarti Imam Mahdinya nanti yang keluar akan memerdekakan. Kalau menurut keyakinan Palestina. Ya wallahu a'lam, apa rencana Allah, ya. Nah, kemudian Indonesia itu sebagai bangsa yang non-blok, dia nggak mau berpihak ke sini, berpihak ke sana, betul? Nah, Indonesia tuh negara yang non-blok, nggak mau ngeblok kemana-mana. Tapi Indonesia akan selalu berpihak kepada orang-orang yang tidak setuju penjajahan. Karena di dalam konstitusi Indonesia itu penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.
Palestina yang pertama kali dititipkan negara Palestina itu yang menitipkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Jadi negara Palestina yang nitipin siapa? Sayyidina Umar yang pertama. Nah, Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu menitipkan negara Palestina kepada siapa? Kepada orang Arab bangsa Quraisy. Maka sekarang sangat dipertanyakan kenapa orang-orang Arab Quraisy pada nggak mau ngebantu Palestina. Kita yang jauh di Indonesia malah repot-repot. Betul? Yang jauh dari Palestina kita nih di Indonesia malah kita perhatiannya khusus kepada Palestina. Kita sayangnya luar biasa kepada mereka. Nah, ini menjadi pengingat sebenarnya bagi negara-negara Arab yang mereka khususnya keturunan Quraisy, ya. Sebenarnya yang dititipkan tuh mereka, yang dititipkan Palestina. Wah, ini ada apa sebenarnya dengan negara Arab ini? Dengan negara-negara kecilnya, Oman, Yaman, Qatar, ya. Yaman sih kemarin udah ngirimin, alhamdulillah. Dubai dan negara-negara di sampingnya. Ketika kami ke Oman, di Oman itu ada satu masjid yang luar biasa besar. Nah, masjid karpetnya pun terbesar sedunia. Jadi karpet itu nggak dipotong-potong. Seluas itu masjid, seluas itu juga karpetnya. Ya. Di masjid itu, di Masjid Oman itu, semua orang bisa masuk. Mau yang orang Islam boleh masuk, yang non Muslim ya boleh masuk ke masjid. Cuma sebelum masuk ke masjid, di sana disiapkan dulu ada mukena, ya, bagi perempuan. Kemudian bagi laki-laki ada dipakaikan gamis, gitu ya. Nah, di setiap tiang-tiang masjid di masjid itu ada informasi mengenai keislaman dan itu bagus tuh. Ya, jadi orang-orang di luar Islam kalau pengen tahu Islam dia bisa mencari di situ. Ya, ini bisa dicontoh dengan masjid-masjid. Ya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan itu, kenapa bangsa Arab yang sangat dekat dengan Palestina, yang ngaku-ngaku sama Muslim, betul nggak? Yang ngaku bersaudara semuslim itu, seiman itu, ternyata menutup sebelah mata. Bahkan kalau bapak pakai bendera Palestina begitu, pakai syal seperti bapak, ya, ikut umroh sekarang pakai syalnya saja ditangkap sama polisinya, sama askar tuh ditangkap, pak. Nggak boleh, nggak boleh. Apapun atributnya. Padahal dulu kami ketika umroh terakhir itu membentangkan bendera Palestina di Jabal Rahmah sama orang Palestinanya. Kami ada fotonya, ya, sama orang Palestinanya. Dan itu nggak dilarang. Sekarang pak, bapak kesana pakai syal seperti bapak itu, ya, seperti bapak, ditangkap sama polisi pak, diinterogasi. Nah, ini ada apa ini? Padahal yang dititipi oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kunci Palestina itu siapa? Orang Arab Quraisy. La ilaha illallah. Ini sangat menyedihkan kalau menurut kami, ya. Ya, kita doakan biar Allah kasih hidayah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Padahal orang-orang yang bukan orang Islam yang di dalam kepemimpinan Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika di Palestina, mereka merasa terayomi, merasa sangat adil, merasakan kenikmatan kehidupan, kedamaian kehidupan ketika dipimpin oleh Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warda. Ya, orang Nasrani, bahkan pendeta, ya, beberapa hari yang lalu ada seorang pendeta dari Nasrani, ya, dari Palestina juga, ya. Mereka berpendapat kami itu dulu dapat cerita dari pendeta sebelum-sebelumnya bahwa
kehidupan waktu Palestina di awal-awal pada zaman Sayyidina Umar yang kau sebutkan itu merasa sangat nyaman. Nggak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan diberikan jabatan-jabatan khusus di dalam pemerintahan. Itu kata mereka. Merasakan manisnya kepemimpinan orang-orang Islam. Bahkan setelah Sayyidina Umar ibn Khattab ada Salahuddin Al-Ayyubi. Itu juga mereka merasakan kenikmatannya. Dipimpin oleh orang Islam. Ya. Setelah Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi ada Muhammad Al-Fatih. Ya. Muhammad Al-Fatih, ke bawahnya lagi yang terakhir adalah Sultan Abdul Hamid kedua. Mereka rasakan itu kenikmatan dipimpin orang Islam. Tapi kenapa sekarang ketika diambil alih negara-negara Palestina wilayah-wilayahnya oleh orang-orang Israel, orang Nasrani untuk ibadah saja sulit Pak di sana. Bahkan ketika ke sana itu ada orang Nasrani lagi bawa salib besar, mereka mau melakukan ritual ibadah mereka, ya. Lagi di jalan itu ada orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi melihat orang-orang Nasrani lagi melakukan ritual, diludahin Pak di depannya. Jadi sangat salah orang Nasrani mendukung Israel, itu sangat salah. Karena di sana di Palestina mereka nggak dihargai, nggak dihargai orang Nasrani, bahkan diludahi. La ilaha illallah. Tapi kalau sama orang Islam saling menghargai, luar biasa. Maka orang-orang Nasrani yang ada di Palestina, tolong kabarkan ke seluruh penjuru dunia, jangan orang-orang Nasrani itu mendukung Israel. Paham ya? Masya Allah. Tapi ternyata banyak buzzer-buzzer yang memutarbalikkan fakta, ya, sehingga mereka dengar dari yang tidak baik. Maka kita jangan pelit-pelit di media sosial tuh, gencar aja udah. Apalagi MUI sudah mengeluarkan fatwa, jangan lagi, ya betul. Nah itu kita sudah punya dasar, artinya sudah kerjakan, insya Allah. Nah nabi-nabi yang 124.000 banyaknya, ya, itu kebanyakan lahirnya di Palestina Pak. Yang tidak lahir di Palestina hanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka mereka nggak mau menerima Nabi Muhammad SAW. Ya, orang-orang Yahudi tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW. Mereka percaya terhadap Al-Quran tapi nggak mau menerima Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi ya dari dulu zaman Nabi Adam sampai saat ini harusnya dari daerah mereka, dari Palestina. Kalau kata Israelnya ya dari negara Israel. Ya, jadi nggak mau nerima Nabi Muhammad SAW, ya, karena lahirnya di Mekah. Nah, maka kita sebenarnya sering kali mendoakan Bani Israel Pak. Di mana? Di dalam sholat coba. Allah letakkan sholawat Ibrahimiyah itu di dalam sholat. Karena Bani Israel itu ya nabi-nabi keturunannya. Iya. Coba di dalam tahiyat kita baca sholawat Ibrahimiyah enggak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Dan semoga sholawat darimu ya Allah melimpah kepada anak keturunan keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari Ummina Hajar ya Nabi Ismail, kemudian Nabi Muhammad SAW. Dari sisi Ummina Sarah ya ada Bani Israel. Kita doain mereka. Dua-dua keturunannya Nabi Ibrahim didoain, ya. Nabi Muhammad dengan keturunannya Bani Israel.
Kita sayang sama mereka sebenarnya, Pak. Cuma mereka itu otaknya sudah dicuci sama Zionis, paham? Zionisme. Nah, ini yang merusak nih, yang ini. Yang kita perangi itu pemahaman Zionisme ini. Ya. Pemahaman Zionisme ini muncul dari apa? Dari ketaatan terhadap Talmud. Bukan Taurat, bukan. Padahal kitab suci yang harus mereka pegang itu Taurat. Tapi mereka nurutnya sama Talmud. Apa itu Talmud? Talmud itu diskusinya para robi. Kalau kata kita ustadz ulama-ulama dari mereka, ya. Diskusi menghasilkan satu etika, satu kesimpulan, satu adat istiadat, sejarah-sejarah yang mereka versi mereka, ya. Itu dijadikan satu buku, satu kitab namanya Talmud. Nah, di dalam Talmud itu pemahamannya apa? Selain orang Yahudi itu binatang, sama dengan binatang. Ini yang jadi masalah nih. Jadi halal darahnya. Orang selain orang Yahudi itu mereka sebagai pelayan-pelayan orang Yahudi. Ini masalahnya. Dari hasil diskusinya para rabi itu yang menghasilkan Talmud. Fahamnya namanya Zionis. Israel belum tentu Zionis. Yahudi pasti Zionis. Hati-hati ya. Apalagi Bani Israel. Bani Israel tadi sudah jelas nabi-nabi keturunannya. Jadi harus hafal sekarang. Bani Israel itu nabi-nabi keturunannya. Yang namanya Israel itu negaranya. Kalau Yahudi itu orang-orang yang ada di negara Israel, yang pemahamannya Zionis. Ini yang kita perangi, pemahaman Zionisnya. Karena mereka menganggap seluruh manusia selain golongan mereka itu binatang, jadi dihalalkan darahnya. Bahkan terakhir ada satu keluarga yang itu ayahnya dipotong-potong, di depan anaknya, di depan istrinya. Istrinya buah dadanya dipotong di depan anaknya. Anaknya tangan dan kakinya dibiarkan hidup, tapi tangan kakinya dipotong. Jadi orang tuanya mati. Itu di depan anak. Kenapa mereka tega demikian? Ya karena dianggap binatang. Kita jangan benci terhadap Israel, apalagi Bani Israelnya. Yang kita benci itu pemahaman Zionisnya. Itu yang kita harus perangi, Pak. Faham ya? Karena kalau pribadi manusianya makhluk Allah, nggak boleh dibenci. Yang dibenci itu perilakunya yang salah. Yang kita tidak sukai itu adalah pemahamannya yang tidak benar. Faham ya? Insya. Nah, ini sejarah sekilas. Kalau mau dibahas panjang sekali, ya. Tapi segini aja sekilas. Yang ingin kami sampaikan justru intinya yang ini. Bagaimana sikap kita? Ya, bagaimana sikap kita? Allah perintahkan kita berdoa. Di dalam surah Al-Mu'min ayat 60, semua sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, derajat hadisnya adalah hasan. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Perintah Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa. Doa itu sering kali kemanfaatannya tidak meluas. Ya, cuma buat pribadi-pribadi biasanya.
Besar nilai kemanfaatannya tergantung dia berdoa untuk siapa. Jika seorang hamba Allah berdoa untuk pribadinya, maka nilai kemanfaatannya ya untuk pribadinya saja. Kalau seorang hamba Allah berdoa kepada Allah untuk keluarganya, maka nilai kemanfaatan dari doa itu ya sekeluarganya. Kalau hamba Allah berdoa kepada Allah untuk seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat yang ada di dunia, maka nilai kemanfaatannya ya mendunia, nilai kemanfaatannya meluas. Berarti dia banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Dan manusia terbaik di hadapan Allah seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik di hadapan Allah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Ya. Jadi kita berdoa itu jangan buat diri sendiri terus. Ya. Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu taala anhu wa radha rahmatullah alaihi itu menjadi sangat tinggi pangkat derajatnya di hadapan Allah, manusia langit, betul? Bahkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa radha, Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu diperintah oleh Nabi Muhammad SAW meminta doa. Diperintah oleh baginda Rasul minta doa sana. Sama siapa? Sayyidina Uwais Al-Qarni. Padahal luar biasa. Ketika baginda Rasul SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, bagaimana menurutmu tentang kebaikan Umar bin Khattab? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, kalau semua lautan yang ada, air yang ada di muka bumi, yang ada di laut dimanapun, itu dijadikan tintanya, pohon-pohonan itu jadi penanya, tidak akan pernah cukup menuliskan kebaikan seorang Umar bin Khattab. Kata malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, pintu gerbang ilmu, betul? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana madinatul ilim wal aliyu babuha." Betul? Aku adalah gudangnya ilmu, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Sayyidina Ali itu adalah pintu gerbangnya. Faman aradal Madinah fayatiha. Siapa yang mau masuk ke gudang ilmu, ya dia harus lewat pintu gerbangnya dulu. Betul? Ini Sayyidina Ali. Betapa mulianya ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi disabdakan oleh baginda Rasul, diperintah untuk minta doa istighfar. Minta doa istighfar kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Uwais ketika diminta oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali? Kata Sayyidina Uwais begini, wahai Khalifah Umar, ketahuilah, wahai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya aku tidak pernah berdoa untuk diriku sendiri. Aku selalu berdoa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyebabkan Sayyidina Uwais tinggi derajatnya di hadapan Allah, karena nggak pernah berdoa buat pribadi. Perhatiannya, doa-doanya itu untuk umat Rasulullah SAW saja. Ketika aku menginginkan rahmat Allah, wahai Khalifah Umar, aku mohon kepada Allah agar rahmat Allah terlimpah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Wahai Khalifah Umar, ketika aku menginginkan ampunan Allah, maka ku doakan bahwa ampunan Allah untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh luar biasa. Kalau kita kebalik, betul enggak? Ya Allah, jadikan aku kaya, yang lain miskin, enggak apa-apa, kan begitu. Enggak di sini mah ya? Enggak satu. Ya. Ya Allah, berangkatkan haji umroh, yang lain enggak berangkat, enggak apa-apa.
Ya Allah, jadikan anak saya ranking 1, anak tetangga nggak apa-apa, nggak dapat ranking juga. Halo? Apalagi kalau udah asam urat kambuh. Betul. Ya Allah, sembuhin ngapa? Iya, sembuhin ya Allah, sembuhin. Nggak pernah ngedoain orang yang sakit asam urat dimanapun juga. Padahal ketika kita yang sakit asam urat, doain orang lain. Kita yang duluan pertama nanti diijabah oleh Allah, bener nggak? Alhamdulillah. Udah kelamaan belum? Belum. Oh, sampai isyarat. Alhamdulillah. Sedikit lagi ya. Nah, nilai kemanfaatan itu tergantung kita berdoanya untuk siapa. Maka kami menasihati diri kami dan kita semua yang sedang mengalami kesempitan kehidupan itu, saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Maka doakan mereka. Jangan sampai tidak berdoa untuk mereka. Kita sedekah, niat sedekahnya, ya Allah, dengan sedekah ini semoga Engkau mempermudah urusan orang-orang saudara kami yang ada di Palestina. Ya Allah, berikan keamanan kepada mereka dengan adanya sedekah ini. Hati kita ngomong demikian. Baru diomongin bunyi dia. Alhamdulillah. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dunia ini tidak ada yang mengalami tidak mengalami kesempitan. Setiap pribadi pasti ada kesempitannya, betul enggak? Mau itu 2%, mau itu 7%, 30%. Ya, pasti mengalami kesempitan kehidupan. Nah, orang yang mau mereka perhatian, mendoakan, menolong kesempitan saudaranya, maka janji Rasulullah SAW, mereka akan dihilangkan kesempitan kehidupannya. Amin ya rabbal. Man nafasa kurbatan min kurabid dunya, ya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhirah. Siapa yang mau itu membantu melepaskan kesempitan saudaranya yang beriman ketika di dunia, maka nanti di hari akhir mereka akan dilepaskan kesempitannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mempermudah urusan kaum muslimin, maka mereka akan dimudahkan oleh Allah urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sekarang yang banyak kesempitannya sampai minum saja itu sampai nunggu 1 jam, hadirin. Netes. Dan itu airnya tidak steril. Airnya sudah bercampur dengan debu-debu bekas bom. Untuk mencapai 1 gelas itu 1 jam nungguin netes air. Ini air kita banyak, tinggal minum. Coba anak-anak kecil ngantri netes berjam-jam cuma pengen minum 1 gelas buat sekeluarga. Bukan buat sendiri, bukan. Bahkan anak-anak di sana, hadirin, ya, itu mau makan, datang orang ditawarin, padahal dia sendirilah lapar. Ini contoh bagi kita nih. Kita jangan berdoa buat diri sendiri terus, ya. Kepengenan sendiri harus diutamakan terus, jangan. Ayo kita bareng-bareng sekarang, insya Allah. Maka kami menasihati diri kami sendiri dan kita semua, kalau ingin menjadi manusia terbaik di hadapan Allah, berikanlah seluas-luasnya kemanfaatan, sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya kemanfaatan. Ya, jangan diam saja ngelihat orang Palestina digituin. Ya, doa yang banyak. Ya Allah, saya sholat hajat, niat agar Allah berikan keamanan untuk rakyat Palestina. Ya Allah, hamba bersodakoh kepada fakir miskin ini. Niat dengan sodakoh ini, ya Allah, hilangkan kesedihan mereka. Amin ya rabbal. Itu begitu. Insya. Nah, ini bentuk perhatian kita. Sampai di sini saja kami rasa. Mangga, silakan. Iya. Silakan.
Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi